Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andes berada di Sekretariat Komunitas Pencinta Budaya Todaka Koru di Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kita bersama dengan kaum milenial dan kaum generasi all Kolonial. kolonial ya, di malam Jumat tanggal 31 Maret 2023 bertepatan dengan 9 Ramadan 1444 Hijriah. Kita berdialektika dalam kontes teman-teman mahasiswa semester 2 Pasca Sarjana UI Makassar menapaktilasi seperti apa menangkap roh pergerakan Ramadan dalam perspektif mereka. Baik, kita mulai dari Haji Hasbullah sebagai mahasiswa yang secara biologis sudah sangat dewasa, namun secara PES masih kelihatan umur 25-30 tahun. Semangat. Ya, malam ini kita mencoba bermuhasabah perjalanan semingguan Ramadan seperti apa dalam pengalaman spiritual dan pengalaman sosiologis Pak Haji Hasbullah memasuki satu mingguan Ramadan. Tafadhal. Baik, terima kasih teman-teman MDS. Malam hari ini kita berkumpul di sini karena rindu. Kita terpisah beberapa waktu yang lalu, selama seminggu juga kegiatan fokus di kegiatan amalia Ramadan. Seminggu ini kita merasa benar bahwa perbedaan situasi dan kondisi sebelum Ramadan sampai seminggu berjalan di Ramadan ini terlihat sekali di berbagai aspek kehidupan teman-teman kita, terkhusus teman-teman balik ya. Ramadan ini kegiatan pasti padat melayani umat ya. Itu juga adalah merupakan amalia Ramadan seorang balik. Ramadan ini nikmat ya, nikmat buat kita, dan selama 8 hari kita lewati, rasanya baru kemarin, perasaan kita baru seperti detik-detik kemarin menunggu keputusan pemerintah untuk memulai Ramadan. Ternyata sekarang kita sudah di malam ke-9 ya, Ramadan. Begitu waktu itu cepat sekali perputarannya, dan memang kalau kita lalai dengan perputaran waktu itu, memang kita akan tergilas oleh pada waktu yang mengecoh kita dari dalam segala bentuk kegiatan. Tetapi amalia Ramadan tidak menghalangi kita untuk terus berkarya, terus berbuat, berekspresi dalam kehidupan, sehingga apa yang sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, kita selalu bertemu, selalu kumpul dengan teman-teman di komunitas semester 1 kemarin itu, karena indahnya, karena enaknya, karena nyamannya situasi di kelas itu, terbawa hingga sekarang, dan menuntut kita untuk saling mencari posisi di mana, kapan, di mana ada, di mana bisa bertemu, dan seterusnya. Inilah persahabatan yang luar biasa di semester
satu kemarin itu. Ramadan insya Allah makin berkah, masih ada 3 minggu ke depan kita jalani, dan kita juga semakin semangat untuk terus melanjutkan amal di Ramadan ini. Semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. Amin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah itu narasi singkat dari Haji Hasbullah masa tafsir hadis ya. Kenangan semester 1 sangat terkesan dengan pemahaman tadi bahwa kita memburu pengetahuan waktu yang sudah hilang, tapi itu agak susah lagi kembali. Maka ada makna bahwa al-waktu kas-saif fa'il lam yaqta qata ataka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kau tidak mempergunakan waktu itu, pedang itu, maka waktu itu atau pedang itu akan menebas Anda. Anda akan digilas oleh waktu kalau kau tidak mempergunakan waktu. Yang kedua dari beliau tadi bahwa historical cinta keilmuan ketika semester 1 kemarin terbawa nuansa di Ramadan ini saling mencari. Tadi Ustaz Haryadi sudah di Drusban, Kelambu, tapi karena Akram dan Andi Baso, Asbulan Elfo bahwa ketemu di rumahnya NDS, hanya mereka dengan spontanitas berkumpul dengan apa ala kadarnya pada malam ini menjelang detik-detik sahur. Terus ada Andi Baso di antara kita ini 5 malam ini beliau masih single majority. Mudah-mudahan kesingilannya malam ini pasca Ramadan mungkin bisa teratas menjadi doktor dan punya pasangan hidup untuk apakah nanti pasangan hidupnya teman kampus atau di luar kampus ya, Allah alam bisawab, berkah Ramadan kita harapkan. Oke Pak So, gimana kita menapaktilasi 1 minggu Ramadan ini? Ramadan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, saya sangat berbahagia bisa berkumpul dengan teman-teman nama saya. Yang terhormat ada Pak NDS, nama saya Nurdin Daka. Beliau dipanggil NDS. Ada kanda saya Pak Akramistah. Insya Allah sebentar lagi beliau meminang pujaan hatinya dan menghalalkan pujaan hatinya. Luar biasa. Sebagai bentuk cinta, pembuktian cinta. Ada juga kanda saya di sampingnya, namanya Kanda Haryadi. Alhamdulillah sudah menikah. Sudah lebih dulu menikah dibanding Kanda Akram. Cuma kita doakan semoga beliau bisa segera mendapatkan momongan. Jangan lupa dia Gorontalo ya. Gorontalo. Beliau istrinya di Gorontalo. Sama dia yang ada ya, yang kameramen. Orang Gorontalo ternyata kameramen kita sendiri yang belum. Ya, tinggal saya ini belum. Iya. Semoga kedepannya saya bisa menemukan orang yang bisa melengkapi hidup saya. Iya. Siapa tuh kameramen, nanti temannya kameramen ya. Siapa tahu temannya kameramen atau Wanita yang bisa istilahnya samina wa ta'na dalam kebaikan. Jika saya nasihati kebaikan dia mendengar, tidak melawan. Ya, ada pun apa tadi pertanyaan Des? Ya, menapaktilasi semingguan perjalanan Ramadan ini. Ya, Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat. Ini harus kita pintar-pintar dulu bedakan mana bulan Ramadan, mana bulan biasanya. Bulan Ramadan itu adalah bulan momentum kita untuk membersihkan diri kita sebersih-bersihnya dari noda dosa yang melekat pada diri kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya contohkan ya, ibaratkan pakaian kita ini. Pakaian yang kita pakai ini dalam sehari, walaupun tidak terkena noda, walaupun tidak terkena lumpur atau kotoran, tetap harus dicuci. Kenapa tetap dicuci? Kira-kira kenapa? Karena pasti ada debu kecil yang menempel di pakaian kita ini yang tidak kita ketahui, yang tidak terlihat debu kecil itu. Jadi harus dicuci. Karena kalau tidak dicuci ini pakaian, pasti baunya lain-lain. Ataukah noda dari dalam diri kita sendiri. Ya. Ibaratnya kita, walaupun dalam seharian ini, dalam bulan suci Ramadan ini, kita terus melaksanakan ibadah,
menurut kita tidak melakukan dosa-dosa maksiat, dosa-dosa besar. Namun hati-hati, ada noda kecil. Yang saya maksud noda kecil ini perkataan kita. Bisa jadi ada perkataan kita tidak sengaja menyinggung hati saudara kita. Itu yang saya maksud noda kecil. Karena apa yang kita ucapkan mungkin menurut kita baik, tapi kita tidak tahu hati seseorang itu. Itu yang saya maksud noda kecil itu. Walaupun dalam sedang ini kita tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak ada lumpur yang mengenai baju kita, tetap dicuci karena ada debu kecil yang menempel. Begitupun diri kita, walaupun dalam sedang ini kita melakukan ibadah, kita merasa tidak berbuat maksiat, tapi ada noda kecil yakni perkataan kita, karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Yang tahu isi hati seseorang itu hanya Dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini saling memaafkan, bersilaturahmi dengan kerabat, saudara atau teman-teman. Seperti saya contohnya ini, saya datang ke rumahnya Bapak Nurdin Daka Sistem. Beliau ini guru saya, sekaligus teman saya, teman curhat saya. Saya sering meminta masukan kepada beliau, apakah itu perihal agama maupun percintaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa semangat muda Andi Baso ya, dengan kemudaannya sangat menggebu-gebu. Ya, luar biasa tadi pemanangnya. Selanjutnya kepada Ustaz Haryadi yang tentu memaknainya Ramadan ini bisa mungkin jauh dekat atau dekat jauh, interpretasinya seperti apa ya. Semingguan Ramadan sebagai seorang pendatang baru, berpisah istri, satu di Gorontalo, satu di Makassar karena ilmu. Nah, bagaimana menjalani Ramadan semingguan ini kurang lebih dalam suasana fikriyah, suasana batiniah, berelaborasi dalam bulan Maghfirah ini. Filis. Baik, terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita sekarang berada pada Ramadan yang ke-8, malam ke-9. Nah, tentunya secara kacamata saya muhasabahnya adalah yang sering terjadi itu di pertengahan bahkan sampai di akhir itu menurunnya semangat keberagamaan setiap muslim dalam menyikapi Ramadan. Dilihat dari misalkan mulai berkurangnya jemaah di masjid, atau mungkin tidak ada lagi suasana yang terjadi di rumah karena mungkin banyak dari sanak keluarga kita yang banyak menghabiskan waktu misalkan berbelanja di mall, sehingga suasana Ramadan yang seharusnya di pertengahan dan akhir-akhir itu justru disitulah kita mempertegas lagi daripada semangat kita dalam menghadapi Ramadan itu karena sudah mau berakhir. Nah, makanya sering saya bilang di ceramah-ceramah saya bahwasanya ini menurut saya ya, bahwasanya keberhasilan Ramadan kita itu bukan sebenarnya dilihat dari pada saat momen Idul Adha itu mendapatkan daripada predikat takwa atau disucikan dirinya, dihapuskan dosa-dosanya. Sama halnya seperti seorang sarjana mau diwisuda, keberhasilan seorang sarjana bukan diukur daripada penerimaan ijazahnya itu, bahwasanya wah ini sudah selesai S1-nya, S2-nya, S3-nya, tapi apakah mahasiswa mampu mengaplikasikan daripada ilmu pengetahuan itu di lingkungan masyarakat. Ini keberhasilannya. Maka keberhasilan Ramadan itu sekali lagi diukur setelah Ramadan, apakah orang-orang yang selama ini rajin puasa, rajin ibadah itu bisa teraplikasikan di luar bulan Ramadan secara istiqomah dan konsisten seperti itu. Ya, mungkin sekian pandangan saya. Ya, salam dari channel NDS.
Iya, lupa iya. subscribe, comment, and like. Iya, iya, iya. Ini pemanaan atau narasi spiritualitas dan intelektualitasnya Pak Haryadi memaknai si kurang lebih 8 hari 9 hari Ramadan. Terakhir ada anak gagah kita, Akram Istaya. Beliau mahasiswa pasca sarjana konsentrasi ekonomi Islam ya. Kalau beliau tadi Pak Haryadi konsentrasi pendidikan Islam. Sebagai seorang ekonom Islam, seperti apa melihat pergerakan ekonomi umat yang bergerak pada semingguan Ramadan ini dan pergerakan spiritualitas bersamaan dengan pergerakan ekonomi Islam itu sendiri. Fadal. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih teman-teman sekalian. Jadi adapun berkumpulnya kita pada malam hari ini itu karena faktor keresahan. Faktor keresahannya itu bermakna bahwa ternyata ketika kita tidak bertemu ternyata ada saling rindu satu sama lain. Iya. Jadi kerinduan itulah yang menjadi resah sehingga pada hari ini kita bertemu sehingga kita membincang-bincangkan bagaimana tamu agung yang datang kepada kita itu kita maknai secara positif, kita maknai secara baik, kita maknai secara benar. Ya. Dalam pemahaman saya terhadap tamu agung kita yang namanya Ramadan, tentulah kita pergerakan manusia baik menjemput Ramadan ataupun melewati masa-masa Ramadan itu sangat luar biasa. Pertama, dari sisi ekonomi tentulah bahwa kebutuhan manusia terhadap tamu agung kita yang namanya Ramadan itu sangat besar. Dilihat dari jajanan-jajanan yang ada di sekeliling jalanan, kemudian beberapa takjil-takjil yang tidak pernah hadir di permukaan akhirnya muncul di permukaan jalan. Ya. Yang ketiga adalah animo masyarakat sehingga Ramadan ini sebagai bentuk yang namanya sebuah transaksi ekonomi yang sangat luar biasa dan itu sangat menguntungkan bagi masyarakat. Yang kedua adalah dari sisi perilaku konsumsi masyarakat. Dari sisi ekonomi, perilaku konsumsi masyarakat akhir-akhir ini ketika kita kedatangan tamu agung yang namanya Ramadan itu sangat luar biasa. Dilihat dari beberapa kebutuhan kita, bahkan keinginan malah kita. Karena kadang kebutuhan kita itu lebih sedikit, malah yang didominankan adalah keinginan kita. Mau kita makan kondro, mau makan cotok karena kita berpuasa sehari semalam. Ya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari sehingga apa yang kita makan maunya di siang hari itu kita hantam di malam hari bahkan 2-3 kali kita makan. Iya, saking ngenisnya itu Ramadan seperti itu yang kedua. Dan yang ketiga tentulah bahwa Ramadan itu mempunyai dampak, mempunyai efek bagi kita khususnya. Secara pribadi bahwa yang namanya Ramadan, yang namanya puasa itu mengajarkan beberapa hal. Secara maknawi, secara pribadi yang saya dapatkan dengan datangnya Ramadan itu, pertama dari konteks bahasa Ramadan itu bermakna kan menahan. Apa yang kita tahan bukan hanya makanan, minuman, hawa nafsu dan lain-lain, tetapi ada makna tersirat di balik kata saum itu, di balik kata menahan. Bisa jadi begini. Bisa jadi dia bermakna kesabaran. Ya, makna tersirat dari yang namanya puasa ataupun Ramadan itu melatih kesabaran. Bayangkan saja ketika misalkan kita mau berbuat sesuatu karena ada yang namanya Ramadan, ada yang namanya tamu agung kita, hal-hal yang sifatnya kita mau kerjakan yang anggaplah kita mau makan siang tidak bisa karena ada tamu agung kita. Jadi itu melatih kesabaran baik secara batinnya maupun lahiriah karena itu kan kebutuhan fisiologis yang lain itu dikesampingkan karena dengan kedatangan tamu agung kita itu satu. Yang kedua, puasa Ramadan itu melatih namanya sebuah kejujuran. Iya. Secara pribadi saya memaknai bahwa puasa Ramadan tamu kita yang sangat luar biasa ini yang hanya datang 1 bulan saja kemudian dia melepaskan kita nanti 11 bulan kalau ada umur panjang baru kita ketemu. Ya tentulah bahwa dengan datangnya Ramadan itu mengajarkan kita bagaimana melatih kejujuran.
Ya bayangkan saja kalau misalkan kita ditanya sama orang-orang, kamu puasa atau tidak? Apa jawaban kita? Puasa, puasa tidak ya. Pada posisinya kita tidak puasa, baru kita mengatakan puasa, wah itu sangat luar biasa. Kan melatih kejujuran. Jangan sampai kita sudah buka cakap-cakap baru bilang puasa. Kan tidak seperti itu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentulah bahwa puasa Ramadan ini tetap kita yang namanya meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Tentulah dengan kedatangan kami di sini itu tadi karena adanya keresahan, kekalutan mental kita, keinginan rasa persaudaraan kita yang sangat luar biasa. Dengan kehadirannya Ramadan, tentulah bahwa kekuatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah tetap terjalin dengan baik. Saya kira seperti itu, Pak. Ya. Alhamdulillah, ini tadi 4 narasi singkat dari 4 ustaz kita, ustaz milenial, dengan pemanaan dari NDS bahwa Ramadan salah satu maknanya adalah bagaimana kita mempersatukan hati, pikiran, dan jasad kita dalam bingkai-bingkai amalia Ramadan, karena ujung akhirnya adalah ingin menjadi insanul muttaqin. Alhamdulillah, sebagai tuan rumah NDS, saya hanya ingin berkata kepada teman saya, mulai dari Akram, Haryadi, Asbullah, dan Libaso, lebih khusus kameramen kita malam ini yang sangat ceria, muda, cantik. Sebagai tuan rumah mendoakan mudah-mudahan cepat selesai studinya, cepat dapat suami yang single, yang Libaso cepat dapat istri. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah tentu mendengarkan dan mengabulkan doa-doa teman-teman. Ya Allah, malam ini kabulkanlah saudara saya yang masih single supaya dapat jodoh. Amin. Agar berkah-berkah Ramadan bukan hanya dapat pada tingkat spiritualitas atau gaibiyah imaniyah, tapi juga pada tingkat materialistis kehidupan mereka juga dapatkan. Akhirnya NDS berkata bahwa no cut, no edit, no cancel, no concept, no what. Ini ajaran Hasbullah dan Aminah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.